Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ustaz? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah SWT. Hari ini Ustaz ingin membuat suatu video pembelajaran tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu cara mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hari ini tema kita atau judul dari pembelajaran kita adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Ayo simak penjelasan Ustaz sebagai berikut. Di video kali ini adalah juga membahas tentang ilmu tajwid. Yang kita bahas adalah materinya tentang nun mati, huruf nun yang sukun atau mati. Masih bersama Ustaz Indra Suryadi SPDI. Mengapa kita harus mempelajari tentang ilmu tajwid ini, Ustaz? Oke, tujuan dari pembelajaran ini, tujuan dari video ini adalah mempelajari ilmu tajwid. Yang mana hukum mempelajari ilmu tajwid adalah wajib. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya kita sebagai seorang muslim wajib untuk belajar ilmu tajwid. Di video kali ini Ustaz membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi apabila ada huruf nun yang mati, nun yang sukun, atau ada tanwin di sana, setelahnya ada huruf hijaiyah, nanti akan ada hukum-hukum bacaan setelahnya. Mari kita simak, kita pelajari, dan kita hayati. Di sini butuh konsentrasi. Jadi, mohon perhatikan dengar baik-baik video ini. Dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengertian. Bacaan nun mati atau tanwin an in un adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Adapun cara membacanya tergantung huruf-huruf yang mengikuti nun mati tersebut atau yang mengikuti tanwin tersebut. Apa hurufnya? Ayo kita pelajari. Ini adalah peta konsepnya. Jadi di sini Ustaz buatkan bacaan nun mati atau tanwin. Di sini ada 5 hukum. Jadi apabila nanti kita menemukan nun sukun, kemudian setelahnya ada huruf hijaiyah, kemungkinan ada 5 hukum ini. Atau ada tanwin an in un, setelahnya ada huruf hijaiyah, juga ada kemungkinan 5 hukum ini. Apa saja dia? Yang pertama, izhar halki, atau bisa kita sebut dengan izhar. Yang kedua, idgham bi gunna. Yang ketiga, idgham bila gunna. Yang keempat, iklab. Yang kelima, ikhfa hakiki. Bisa juga kita sebut dengan ikhfa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, izhar. Menurut bahasa, izhar artinya jelas. Menurut istilah, artinya jika terdapat mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, dibaca jelas. Ini harus dihafal. Huruf izhar ada 6. Ada alif, ha, kho, ain, wain, dan ha. Ini harus dihafal ya anak-anak Ustaz, agar nanti apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, bertemu dengan huruf ha, bertemu dengan huruf ho, ain, atau ha, itu hukum bacanya adalah izhar. Contoh, salamun hiya
mimnya tanwin dengan huruf ha. Contoh lagi, min haitsu, nun mati bertemu dengan huruf ha. Min khasyati, nun mati bertemu dengan huruf so. Jadi ini harus kita hafal huruf-hurufnya, kemudian kita tahu tandanya. Ada nun sukun dengan huruf izhar, atau ada tanwin dengan huruf izhar. Maka bacanya adalah izhar jelas. Oke? Oke, kita lanjut. Ini juga contoh-contohnya. Kitabun anzalnahu. Jadi bunnya bertemu dengan huruf alif. Banyak contohnya. Jadi jangan kalau susah-susah nyarinya, karena di dalam Al-Quran itu sangat banyak contoh-contoh izhar. Yang kedua, idgham bi gunnah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, gunnah artinya mendengungkan. Jadi, menurut istilah artinya adalah apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf nun mati dileburkan dengan mendengungkannya. Huruf izhar bi huruf ini bukan huruf izhar ya. Idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi ini harus diingat. Ya, nun, mim, dan waw. Ini contohnya. Wa may. Jadi nunnya itu sudah melebur langsung ke huruf ya-nya. Wa may yaqulu. Jadi nunnya enggak seperti dibaca. Contoh berikutnya, miwaroi ajalim musamma. Ngerti ya anak-anak Ustaz? Oke. Lainnya ini Ustaz kasih, karena hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Jadi contohnya Ustaz kasih juga 4. Hisabai ayyafquhu. Jadi seperti itu. Kita nggak terdengar non sukunnya lagi. Seperti ini hisaban yasiro ini kita langsung aja bukan hisaban tapi hisaban yasiro. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Tadi sudah kita bahas, idgham artinya meleburkan, bila gunnah artinya tanpa mendengung. Gunnah artinya dengung. Ditambah bi dan la, bi artinya dengan, la artinya tidak. Artinya tidak mendengung. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau sukun dan tanwin atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Huruf nun mati dileburkan tanpa mendengungnya. Jadi dia tetap dileburkan, tetap digabungkan, tapi tidak dengan mendengung. Hurufnya hanya 2, yaitu lam dan ro. Contoh, miladunka. Nggak terdengar, cuma nggak pakai dengung. Kalau tadi kan didengungkan, dilamakan, ini meningkat. Miladunka. Mir rabbihim. Jadi bukan min ya, min rabbihim bukan, jadi mir rabbihim. Oke, contoh lain yang tanwinnya perhatikan, tawwab rahimah. Nun matinya mir rahmati.
yang lam. Bimu'minin lana, yang bayyinan lana. Keempat adalah iqlab. Menurut bahasa, iqlab artinya membalik. Menurut istilah, artinya adalah apabila terdapat nun mati bertemu dengan huruf iqlab, dibaca membalik menjadi mim. Huruf iqlab ini hanya satu, yaitu ba. Ini contohnya. Meu ba'dihim. Jadi enggak min ba'dihim ya. Dibalikkan menjadi mim. Meu ba'dihim. Yang harusnya bacanya amadan ba'ida, karena dia iqlab, jadi dibaca amadan ba'ida. Jadi nunnya itu, huruf n-nya itu diganti dengan huruf m. Jadi alaihim alimum bizati. Oke ya. Yang terakhir adalah ikhfa hakiki, atau bisa kita sebut dengan ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Menurut istilah artinya apabila terdapat nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, huruf nun mati dibaca samar-samar. Nih, huruf ikhfa ada banyak. Ini juga harus dihafal. Dari banyak tadi huruf hijaiyah, ini tergolong mana itu harus dihafal. Kalau ikhfa, ta, fa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa. Ada 15 huruf. Banyak. Yang namanya ikhfa itu banyak. Makanya harus dihafal. Tadi kita pelajari iqlab hurufnya hanya 1. Idgham bila guna hurufnya 2, lam dan ro. Idgham bi guna ada 4, ya, waw, mim, nun. Huruf izhar ada 6, alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Jadi itu semua harus dihafal agar nanti kalau kita ketemu di Al-Quran kita harus langsung tahu. Contoh, mil syai. Jadi nun minnya itu kan terlalu jelas, samar-samar dia. Wala'in qulta. Jadi bukan wala'in qulta, didengungkan, disamar-samarkan. Wala'in qulta min zahabin likullin ja'alna. Seperti itu ya anak-anak Ustaz. Itu banyak contoh dari ikhfa. Hurufnya kan banyak tuh. Artinya dia banyak terdapat dalam Al-Quran. Ini adalah ringkasan dari pelajaran tentang nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nih Ustaz simpulkan di sini. Kalau dia izhar, hurufnya ada 6. Kalau idgham dia terbagi 2. Ada yang idgham bi gunnah, ada idgham yang bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah yang di bawah mim nun wawiyah. Kemudian huruf bila gunnah hanya 2, yaitu ro dan lam. Huruf iqlab hurufnya cuma 1, yaitu ba. Ikhfa adalah hurufnya banyak, ada 15, jadi kita harus hafal juga. Ta, sa, ja, da, za, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Oke, nah Ustaz, semoga dengan video ini dapat menambah ilmu kita tentang membaca Al-Quran. Kita mempelajari tentang tajwid. Semoga bacaan Al-Quran kita lebih baik lagi ke depannya. Ustaz akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.